Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa KK Media? Kembali hadir di layar kaca Anda bersama saya Wina Purnia dalam program Digma, Dialog Mahasiswa. Nah, kali ini program Digma kedatangan salah satu UKM dari IAIN Kediri, yaitu dari UKM Foster. Kali ini telah hadir bersama saya Mas Riko ya. Halo Mbak Lina. Iya, dengan Mas Riko. Ini panggilannya Mas Riko atau Kak Riko atau siapa nih? Bebas sih. Bebas. Sih namanya juga bebas. Gak Riki ya? Iya. Oke, jadi saya panggil Mas Riko aja ya? Boleh. Oke, apa kabarnya nih Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Lina? Alhamdulillah sehat. Oke, kegiatan akhir-akhir ini ngapain nih? Sibuk magang kah? Atau sibuk nyiapin buat KKN? Atau sibuk apa nih? Iya, mungkin semester 6 pada umumnya kita persiapkan KKN. Saya itu juga mungkin setiap harinya saya menjalani operasional foster. Operasional foster. Jadi mengatur kegiatan foster. Iya, setiap hari. Oke, karena kita sudah penasaran nih bagaimana seluk-beluk dari UKM Foster itu sendiri. Jadi langsung saja saya bertanya kepada Mas Riko, bagaimana nih sejarah atau asal-usul dari UKM Foster itu sendiri? Oke, UKM Foster itu berdiri di 25 April 2009, berawal dari 3 orang pemuda yang sama-sama hobi fotografi. Ada Mas Fatur, Mas Aziz, sama Mas Gige. Dari 3 orang ini kemudian mencari-cari teman untuk tambah lagi anggota, mengajukan SK turun di 2010. Di 2010 kita naik ke lantai 2 student center, kita mendapatkan sekretariatan di situ dan terus bergulir hingga hari ini. Oh, tadinya di mana emangnya? Tadinya belum punya sekretariatan, terus kemudian dapat sekretariatan di lantai 2 itu. Oke, jadi sejarahnya dimulai dari mencari anggota, kemudian mendapat SK. Nah, selanjutnya nih, kegiatan dari UKM Foster itu sendiri bagaimana? Kalau di UKM Foster tuh dalam program kerja 1 tahun yang wajib tuh yang pertama ada open recruitment, kemudian diklat dasar. Setelah diklat dasar nanti ada pameran pasca diklat dasar. Setelah itu diklat lanjut, kemudian pameran pasca diklat lanjut, kemudian MAFOS atau musyawarah anggota Foster. Itu dikerjakan setiap minggu, setiap hari, atau bulanan, atau bagaimana kegiatannya? Kalau itu bulanan, soalnya itu program kerja besar. Nanti ada juga di setiap divisi kita juga memiliki program. Nah, itu yang biasanya dijalankan operasional setiap harinya. Setiap harinya? Kalau setiap harinya biasanya kegiatan apa? Biasanya gantian sih, kayak ada divisi perlengkapan mungkin mengajak teman-teman untuk piket, untuk kumpul-kumpul, terus kemudian dari divisi hunting mungkin mengadakan acara hunting. Kemarin kita terakhir hunting sih di Nganjuk, kita ekspor Nganjuk selama 1 hari. Ekspor Nganjuk? Iya. Foto-foto ya, jalan-jalan, street food gitu? Street food, street fotografi? Macam-macam, kita ada di pasar untuk ngambil street sama human interest, kemudian kita ke daerah namanya air terjun itu kita ngambil landscape, kemudian di finalnya kita di candi. Nah, di candi itu kita bikin konsep kayak penari kayak gitu. Kayak menarik sekali ya kegiatannya. Kalau berbicara mengenai hunting gitu ya, karena saya dengar-dengar gitu kan banyak banget anak UKM Foster ini mau hunting itu gimana sih hunting itu? Oh ya, kalau hunting tuh sebenarnya gini. Kalau ada mungkin beberapa orang ingin gabut lah kalau bahasa anak sekarang, ya udah kita bisa ngadain hunting secara insidental, ya dadakan. Selain ada dadakan di program kerja di awal, ketika setelah musyawarah anggota Foster itu bisa membuat program dari divisi hunting seperti hunting model ini tanggalnya kapan, kemudian hunting landscape tuh tanggalnya kapan. Nah, tinggal nunggu itunya. Selain itu biasanya kita juga kolaborasi kayak kemarin dengan komunitas Kediri Beauty. Itu event yang lumayan besar. Jadi setiap orang fotografer yang ingin motret itu berbayar
20.000. Tapi uangnya nggak kita simpen, tapi uangnya kita salurkan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, biasanya kerjasama dengan model-model di Kediri, terus kemudian MUA. Jadi full untuk charity. Charity, menarik sekali ya. Terus ngomong-ngomong tentang hunting, terus beralih ke lomba gitu. Kalau UKM Foster itu sendiri, biasanya ngadain lomba atau ikut lomba atau bagaimana nih mengenai kegiatan kayak lomba-lomba gitu? Kalau lomba kita setiap bulan sebenarnya bikin namanya foto challenge. Foto challenge. Itu terbuka untuk umum. Cuman memang ketika kita sibuk dengan proker besar, biasanya itu terkendala mungkin berjalan 2 bulan atau 3 bulan sekali. Kalau untuk ikut lomba eksternal kita juga ikut, tapi biasanya itu individu. Kalau untuk UKM Foster sendiri terakhir ikut lomba itu kemarin di Indonesian Creative Competition. IDCC itu Indonesia tingkatnya. Alhamdulillah Foster mendapat Best Supporting Campus Community. Alhamdulillah. Best Supporting Campus Community. Community. Soalnya itu nasional, jadi nggak cuma UKM fotografi di kampus, tapi juga komunitas secara nasional. Oh, jadi komunitas-komunitas fotografi yang ada di Indonesia ikut lomba itu? Iya, kita input hasil foto kita input ke sana, kemudian nanti ada lomba-lomba kayak editing, kayak lomba fotografi. Nah, yang editing tuh ngambil file dari kita, kemudian diolah digital, kemudian diupload ulang. Nah, dan dapat best supporting. Wah, keren sekali. Berarti itu salah satu prestasi dan juga karya dari UKM Foster itu sendiri. Yeah. Nah, ngomong-ngomong prestasi atau karya, ada nggak sih prestasi selain itu? Pasti banyak sekali ya prestasinya. Bisa coba dijelaskan atau bisa coba dipaparkan gitu prestasinya gimana? Mungkin prestasi secara tertulis kita di 2015 itu mendapat penghargaan proyek terbaik dari pemerintah Kota Kediri. Pada saat itu lomba proyek Ramadan. Kemudian untuk yang lain-lainnya sih sepertinya personal, seperti juara favorit Harapan 1 di ajang Jambore Fotografi Mahasiswa Indonesia di Bali. Itu ada Ketum 2017. Kemudian sih sisanya kita kayak penghargaan menurut kita, pameran itu adalah penghargaan. 2019 kita pameran di Taman Sekartaji. Itu pecah dari teman-teman se-Jawa Timur datang. Wow. Terus kemudian kemarin kita juga baru pameran juga, alhamdulillah juga pecah juga di 2022 ini. Teman-teman UKM Jatim hadir semua, cuman memang kurang satu kota, itu Pasuruan. Tapi menarik sekali kan di 2019 itu kan lagi naik-naiknya pandemi gitu. Terus bagaimana cara UKM Foster ini biar bisa menaikkan atau biar bisa membeludakkan, biar apa sih kegiatannya itu pecah gitu? Kok bisa gitu? Kalau di 2019 itu sebenarnya bisa dikatakan benar-benar keberuntungan sih. Jadi sebelum corona diumumkan itu kita udah pameran duluan. Gimana caranya biar pecah? Ya pasti kita tetap menjalin komunikasi dengan teman-teman UKM di seluruh Indonesia sih, terutama. Ya lewat itu tadi ajang di Jambore Fotografi Mahasiswa Indonesia. Dari situ kita tukar-tukaran kontak, kemudian tetap saling memberi apresiasi. Kayak gitu sih udah aman banget. Jadi apa sih yang kayak memotivasi dari anggota UKM Foster itu sendiri? Kan karena itu kan kebanyakan karya atau prestasi itu dihasilkan dari lomba-lomba individu gitu. Nah, bagaimana sih motivasi mereka kok pengen ikutan atau pengen ikutan lomba atau berpartisipasi gitu di lomba-lomba tersebut? Pasti yang pertama tuh hadiah. Hadiah, soalnya di lomba fotografi pun hadiahnya lumayan. Yang kemarin di IJJC itu 5 juta kalau nggak salah, tuh plus kamera itu kan juga lumayan banget. Sama kamera juga? Iya, kamera. Yang kedua biasanya dari teman-teman pengurus itu mendorong dari adik-adik dan kawan-kawan, ayo ini ada momen, ya memberi motivasi secara moral lah.
Nah, berarti kan memberi motivasi secara moral, terus juga anak-anaknya mau gitu. Ada nggak anak-anak atau kegiatan, bukan kegiatan, apa sih namanya, peserta atau anggota yang susah gitu, yang pasif gitu di UKM tersebut? Kalau di UKM Foster sendiri ada regulasinya. Regulasinya itu 2 kali 3 bulan tidak aktif maka akan otomatis dikeluarkan dari UKM Foster. Tapi sebelum mencapai 2 kali 3 bulan itu, kita biasanya melakukan surat peringatan terhadap anak tersebut. Kita ajak bicara dari BPH sih, Badan Pengurus Harian. Itu isinya ada ketua umum, sekretaris, sama bendahara umum. Kita ajak ngobrol, kira-kira kenapa gitu tidak aktif, kendalanya apa. Kalau kita bisa bantu, biasanya kita bantu sih. Kayak mungkin terkendala orang tua, ya kita hadir ke rumah orang tuanya untuk ngobrol baik-baik bahwa di UKM Foster itu memang nggak main-main, membuang waktu di sana tuh sangat-sangat bermanfaat. Oke, penjelasan selanjutnya kita akan lebih jauh mendalami bagaimana tentang fotografi itu sendiri. Yang pertama nih, bagaimana persiapan untuk fotografer pemula? Kalau untuk fotografer pemula itu pertama kita pasti cari referensi dulu. Mau ke arah mana sih foto yang ingin kita buat. Yang kedua kita cari mentor. Kenapa gitu? Biasanya mentor tuh lebih cepat untuk membantu kita lebih berkembang, kayak memberitahu kayak kurangnya tuh di sini, potensimu di sini kayak dan lain sebagainya. Soalnya di fotografi sendiri itu juga genrenya sangat-sangat banyak dan tidak pernah teridentifikasi berapa jumlahnya. Terus kemudian nggak usah minder dengan gear yang dipakai, entah itu handphone atau entah itu kamera-kamera yang lumayan jadul. Sebenarnya itu bukan kendala, karena kita percaya bahwa man behind the gun, bahwa ya kamera siapa yang megang itu ya tergantung yang megang kan. Terus jangan pernah capek untuk berkembang, itu sih. Jangan pernah capek untuk berkembang. Jadi itu persiapan untuk fotografer pemula ya. Kemudian teknik dasar dari fotografi itu sendiri bagaimana teknik dasarnya? Kalau teknik dasarnya di fotografi itu sebenarnya sudah bisa yang namanya segitiga exposure, itu udah aman lah dijadikan fondasi. Segitiga exposure itu ada ISO, intensitas cahaya, shutter speed, kecepatan sensor dalam merekam cahaya, kemudian aperture atau bukaan. Bukaan itu seberapa banyak lensa membuka. Jadi dari 3 itu biasanya itu dimainkan. Yang disesuaikan ya 3 itu. Seperti contoh ISO, kita di kondisi luar outdoor, cahayanya masih lumayan terang. Nah, kita pakai ISO rendah. ISO itu satuannya 100, kemudian 125, 160 dan seterusnya sampai yang terbaru mungkin 25.000. ISO sendiri itu sebenarnya adalah cahaya buatan. Nah, kayak itu. Jadi kalau semakin tinggi otomatis karena cahayanya itu nggak real, otomatis ada namanya noise, atau kalau di foto tuh ada titik-titiknya yang jadi burek gitu. Iya, nggak bisa high quality. Kalau di outdoor tadi kayak gitu kita pakai 100, kemudian kita lihat objeknya. Objeknya itu apakah bergerak. Kalau bergerak itu lambat, cepat, atau super cepat. Nah, di situ kita menyesuaikan. Satuannya itu 1 per detik. Jadi kayak 1 kalau objeknya bergerak 1 per 60 detik itu juga aman. Kalau objeknya bergerak mungkin kayak sport fotografi itu 1 per 500, 1 per 600 ke atas. Kemudian di bukaan tuh kayak pernah dengar bokeh yang blur itu ya, belakangnya semakin lebar bukaannya tuh angkanya semakin kecil, jadi dia tuh sistemnya kayak keterbalikan. Biasanya tuh di pemula kebingungan membedakan mana angka yang besar, mana bukaan yang besar. Contoh di lensa paling terbaru tuh bukaannya 1,4, berarti lensanya itu membuka lebar. Otomatis kalau lebar cahaya yang masuk tuh semakin banyak. Dari semakin banyak ini berarti objek yang ditangkap tuh semakin banyak juga, otomatis nggak bisa bokeh. Cerah. Kayak foto bersama itu pasti pakainya yang lebar. Biar fokusnya itu lebih banyak. Kayak gitu sih. Itu bisa diterapin itu mungkin dari
coba terus supaya bisa lama-lama kayak ya udah di luar itu tadi otomatis sudah bisa men-setting kameranya. Itu mengenai apa teknik dasar ya. Kalau kita pakainya yang settingan otomatis itu bagaimana? Itu kalau menurut saya pribadi itu pembunuhan karakter banget sih. Soalnya kalau pakai otomatis ya buat apa pakai kamera kayak gitu. Karena kita menikmati foto itu ya dari proses huntingnya juga, nggak cuma hasil karyanya. Yeah. Kemudian tanggung jawab atau rasa atau peran tanggung jawab bagi seorang fotografer itu harus bagaimana? Yang pasti bertanggung jawab tentang karyanya. Kayak di Foster sendiri itu karyanya nggak boleh ada yang tentang rokok, tentang minuman alkohol dan obat-obatan terlarang. Yeah. Jadi setiap fotografer itu punya prinsipnya masing-masing. Tapi kalau untuk pameran di luar Foster itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Seperti ada dari fotografer Kediri itu meliput tentang PSK. Nah seperti itu ya diliput beneran. Kayak fotografi dokumenter. Iya kayak dokumenter kayak gitu. Kan itu nggak apa-apa karena kita nggak boleh ya karena kita ikut instansi. Itu aja sih prinsipnya tergantung dari komunitas itu sendiri. Jadi tanggung jawab kalau di area IAIN Kediri harus tidak mengandung unsur SARA begitu. Iya, SARA. Iya. Dan bagaimana perbedaan dari pengambilan foto dengan HP dan juga dengan kamera? Kalau hari ini karena teknologi semakin maju dan kamera HP semakin bagus sebenarnya sama saja. Cuman yang membedakan adalah eksistensi dari foto tersebut atau perasaan dari foto tersebut. Kalau kita pakai HP namanya pap picture kayak gitu. Kalau kita potret pakai kamera ya itu tadi kita main tekniknya, kemudian lebih bisa explore dengan menggonta-ganti lensa. Karena lensa itu bisa digonta-ganti sesuai dengan kebutuhan. Kalau HP kan nggak bisa, mungkin pilihannya ada wide sama tele pun itu zoom sebenarnya. Jadi kemungkinan besar kualitinya juga di bawah dari kamera. Oh, HP-nya di bawah, kualitinya di bawah kamera. Iya. Iya. Dan bagaimana nih kayak orang-orang yang belum punya kamera dan masih mengandalkan HP, mereka pengen fotografi, pengen bikin karya fotografi, tapi mereka menunggu punya kamera, itu bagaimana? Ada dua pilihan. Yang pertama kalau dia memang nggak mau berusaha untuk beli kamera ya bisa kok dimaksimalkan dari fungsi handphone tersebut. Seperti kita memasuki mode manual. Nah di situ kita bisa setting dari segitiga exposure tadi secara bebas. Yang kedua kalau dia memang mau untuk berkomitmen untuk membeli kamera, bisa saja mungkin berawal dari rental kamera, kemudian untuk komersil. Nah dari situ dia bisa menyisihkan kemudian membeli kamera, karena rata-rata di Foster sendiri itu juga nggak mewajibkan beli kamera, tapi kita selalu memotivasi teman-teman untuk ayo kita pinjami kamera, kemudian diajak untuk mungkin freelance dan mengambil komersil-komersil yang lain. Biasanya dari situ ditabung, dibelikan kamera. Tapi kan di UKM Foster itu juga ada fasilitas kamera kan? Alhamdulillah kita punya kamera cuma satu. Iya. Oke, pembahasan yang sangat menarik. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita nih, ada statement closing atau penutupan atau juga pesan dari Mas Riko buat mahasiswa IAIN Kediri yang mau menjadi seorang fotografer handal. Dari saya mungkin pesannya aspek terpenting dalam kreativitas adalah tidak takut gagal. Jadi itu saja yang bisa dipegang, mungkin bisa menjadi motivasi untuk diri sendiri untuk terus berkembang. Jadi harus bertanggung jawab, harus konsisten juga gitu ya Mas. Nah dari pesan yang Mas Riko sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa fotografi ini merupakan hal yang menarik, merupakan hobi yang menarik, juga merupakan pekerjaan yang menarik juga. Nah, dari belajar fotografi, kita bisa belajar bagaimana arti kesabaran.
karena kita harus mengatur kamera, mengatur setting kamera, mengatur bagaimana cahaya, bagaimana bokeh dan lain sebagainya. Dan dari sana kita bisa belajar bagaimana arti kesabaran. Baik, terima kasih Mas Riko atas kehadirannya, atas penjelasannya, dan juga terima kasih sudah mau diundang ke Kakak Media. Sama-sama Mbak Vina. Semoga kita bisa ketemu lagi atau bisa berbincang lagi ya mengenai fotografi. Oke, baik. Saya Wina Kurnia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Dan jangan lupa tetap saksikan Digma Dialog Mahasiswa di Kakak Media, Media Kampus IAIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.